tentang ular suci Pura Luhur Tanah Lot. Tanah Lot tidak hanya dikenal dengan Pura Luhur Tanah Lot yang berada tepat di atas karang di tengah laut yang membuat para wisatawan lokal dan mancanegara terpukau, namun juga terkenal dengan ular sucinya. Maka tak heran jika para wisatawan yang datang tidak hanya menikmati pemandangan namun juga melihat langsung keberadaan ular suci tersebut. Bagi masyarakat Pulau Dewata sudah tidak asing lagi. Ular dengan warna belang hitam putih atau polen tersebut dipercayai sebagai ular suci yang menjaga Pura Luhur Tanah Lot dan biasanya disebut Due. Keberadaan ular suci itu sendiri dapat disaksikan oleh para wisatawan dengan hanya mengaturkan dana punya sukarela di sebuah goa yang tentunya dijaga oleh seorang pawang ular. Di dalam goa bertuliskan ular suci atau holy snake. Di dalam goa bertuliskan ular suci tersebut, siapapun dapat menyaksikan bahkan menyentuh ular sejenis ular laut berekor pipih dengan nama ilmiah Bungarus candidus tersebut. Bungarus candidus sendiri merupakan ular sejenis ular berbisa dari suku Elapidae dan merupakan salah satu ular paling berbisa di dunia. Menurut cerita dari zaman dulu, bisa atau racun dari ular suci itu sangat mematikan, ungkap Jero Mangkuwati, pemangku di Pura Luhur Tanah Lot. Meskipun memiliki bisa mematikan, hingga saat ini Mangkuwati mengatakan jika tidak pernah ada orang yang digigit entah itu dari pawang ataupun wisatawan. Karena memang ular suci tersebut tidak akan menggigit selama dirinya merasa aman dan nyaman. Yang saya tahu dan saya dengar selama ini, hingga detik ini tidak pernah ada orang yang digigit oleh ular suci itu, meski katanya ular itu sangat berbisa. Siapapun yang digigit akan menemui ajalnya dengan sekejap, imbuhnya. Keyakinan bahwa bisa atau racun ular suwi tersebut sangat mematikan dikuatkan dengan sebuah cerita dari para leluhurnya terdahulu. Konon dulu orang suci pernah bertarung dengan seekor musang. Musang tersebut kemudian digigit oleh ular suci dan dalam beberapa saat musang itu pun telah melepuh. Ditambah lagi karena tidak pernah menggigit orang, maka tidak ada seorang pun yang tahu obat penawar jika tergigit oleh ular suci tersebut. Ular suci yang ada di Pura Luhur Tanah Lot itu dijelaskan bahwa ada dua, satu berwarna poleng hitam putih dan satu lagi berwarna abu-abu kehitaman. Kebanyakan yang berwarna poleng, tetapi kadang-kadang muncul berwarna belang abu-abu kebiruan. Katanya itu bisanya lebih mematikan lagi. Lebih lanjut, Jero Mangkuwati menceritakan jika menurut kepercayaan dan cerita agama, ular suci tersebut merupakan jelmaan dari selendang milik Danghyang Nirarta ketika menginjakkan kaki di pantai Tanah Lot. Ketika Danghyang Nirarta tiba di pantai Tanah Lot sekitar abad ke-14, beliau mendirikan pasmanan dan bersemedi. Nah, ketika itu agar tidak ada gangguan, beliau kemudian merobek kain poleng yang beliau gunakan seukuran selendang. Dan selendang itulah berubah menjadi ular suci yang hingga saat ini dipercaya adalah sebagai penjaga Pura Luhur Tanah Lot. Terlebih lagi, Mangkuwati menuturkan jika sebelum tahun 1960-an, ular suci di Pura Tanah Lot itu berjumlah ratusan. Bahkan ketika Puja Wali, ular-ular tersebut akan meliuk-liuk di Pura Luhur Tanah Lot dengan bebas. Dan mereka sangat jinak. Jadi orang yang bersembahyang juga tidak takut, karena kalau kita tidak mengganggu ular itu, maka ular itu juga tidak akan mengganggu kita. Jadi kita bisa berdampingan, ujar Mangkuwati. Namun setelah para wisatawan semakin pesat, perlahan bahkan kini sudah sangat sulit menemukan ular suci berkeliaran di tempat dahulu kala. Dan tak jarang Mangkuwati melihat ada ular suci yang merenggang nyawa. Terakhir saya lihat ada ular suci yang mati lemas di pagar pura. Berkurangnya populasi ular suci di Pura Tanah Lot diyakini karena eksploitasi terhadap ular suci yang dimanfaatkan untuk bisnis. Dulu ular banyak dan gampang untuk dipertontonkan kepada pengunjung. Sekarang sudah sedikit, jadi ular suci dicari-cari untuk dapat diperlihatkan kepada pengunjung.
Kata dia, kesucian ular tersebut telah terkikis oleh kepentingan bisnis, sehingga kini populasi ular berkurang. Hal ini tentu saja menjadi pro dan kontra. Tidak tahu nanti kalau ular suci benar-benar sudah tak ada lagi. Jadi serba salah di sini. Soalnya semua sama-sama cari makan, ugarnya. Demikianlah asal-usul ular suci Pura Luhur Tanah Lot. Semoga bermanfaat. Masih ini kami di Bali mau ke ada namanya ular suci. Kita udah, saya demennya lah. tempat orang suci ular yang datang dari atas langit ke bumi. Itu Lola nimmt sie mit. Ya, sip dah. Terus dia patut semua. Masuk Pak. Udah Mas, udah. Kita tahu apa yang ada di Tanah Lot, ular penting yang ada apa lah? Artinya kan dari langit ke bumi, kayangan. Oh, masyarakat. Jadi itu pendeta sebagai simbol aja. Oh, Simbolnya beliau yang menjadikan pasti menjadikan ular daripada beliau bersemedi berkapan di atas bukit. Dia melihat sinar suci yang ada di Tanah Lot, tidak ada ganggu orang. Ini dengan itu pasti dibuka ular. Dia warna. nama pian siapa Pak? Nama saya Saya namanya Muhammad Sahli. Jadi dibilangin dari itu Masih dulu ya. Alhamdulillah kita udah sampai ke tempatnya ular suci. Katanya beliau artinya di sini semedian. Nah, dengan semedian masyarakat sini diberikan supaya apa namanya kedamaian, kelestarian. Ya, Damai, masyarakatnya sini lebih aman lagi. Terima kasih. Ya, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.